Salam dan bahagia Ibu Bapak pendidik. Perkenalkan, saya Martina Wulandari, guru bahasa Inggris pada SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Kali ini saya akan membagikan praktik baik perbaikan pembelajaran berbasis teknologi pada materi deskriptif dengan topik Grid Athlete pada fase E. Praktik pembelajaran ini merangsang peserta didik untuk meningkatkan kreativitas dalam menggunakan teknologi. Peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, namun juga sebagai kreator dalam menghasilkan teknologi. Selamat menyaksikan. Saya pernah menghadapi situasi di mana peserta didik kurang fokus dengan materi. Meskipun saya sudah menerapkan teknologi, mereka justru menggunakan HP untuk bermain game saat mereka harus melakukan penelusuran terhadap suatu kasus pada materi yang sedang berlangsung. Ya, cukup menantang. Kira-kira mengapa sampai peserta didik kurang fokus ya? Apakah strategi saya kurang diminati oleh mereka? Padahal saya sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, saya tertantang untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Saya tertantang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, mengarahkan mereka untuk lebih banyak berkreasi dalam teknologi, menjadi kreator dan bukan hanya sekedar pengguna. Kayaknya saya mencoba mencari referensi terkait masalah ini. Oh, pantas. Di sini menyebutkan bahwa pengguna game setiap harinya menghabiskan waktu lebih dari 4 jam dan hanya sebagai pengguna untuk kesenangan. Wah, berarti daya kreativitas mereka melemah kalau seperti ini. Nah, saya juga perlu mencari ide praktik pada PMM untuk mendapatkan perbaikan pembelajaran. Ya, tepat sekali. Mereka hanya menggunakan game, namun tidak berpikir untuk menciptakan. Kenapa tidak saya menerapkan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berkreasi? Ya, berkreasi dengan membuat game sendiri. Pada materi Grid Athlete ini, mereka akan saya arahkan untuk melakukan penjelajahan terhadap profil atlet idola mereka dan membuat game edukasi. Ya, tepat sekali. Bersama Ibu Wulan, inilah praktik baik perbaikan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran berkualitas melalui penerapan Grid Athlete EduGame pada kurikulum Merdeka. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan identifikasi kesiapan belajar peserta didik terkait kemampuan teknologi sebagai prasyarat penerapan pembelajaran Grid Athlete EduGame. Saya menanyakan keadaan peserta didik sambil mengajak peserta didik untuk bernyanyi. Tahapan ini merupakan tahapan relaksasi. Diharapkan peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat kesepakatan belajar. Masing-masing peserta didik memiliki kesempatan untuk menyumbangkan ide. Mengarahkan peserta didik untuk lebih mengenal atlet-atlet terkenal dan menampilkan salah satu contoh edugame terkait atlet. Kemudian peserta didik mencoba mengatasi setiap tantangan.
Selanjutnya, saya membuat pemetaan minat terkait olahraga yang mereka sukai. Mereka kemudian berkelompok sesuai dengan minat yang sama. Masing-masing peserta didik dalam kelompok menyumbangkan satu atlet yang mereka sukai, menjelajahi profil atlet yang mereka sukai untuk mendapatkan sumber informasi, boleh dalam bentuk video, gambar, maupun audio. Kemudian, mereka merancang game sesuai dengan data yang mereka peroleh terkait atlet idola mereka. Ya, setelah kalian menjelajahi profil dari atlet idola kalian, Mempresentasikan hasil produk Grid Athlete Edu Game yang telah berhasil mereka produksi. membuat game berdasarkan dari hasil penjelajahan kalian. Yang sudah siap. Okay, very good. So you have to write the title here. Okay. So, yeah. Whatever do you want to write there? So you have to choose. Okay. Saya dapat merefleksikan bahwa strategi penerapan Grid Athlete Edu Game mampu menciptakan pembelajaran berkualitas yang mengarahkan peserta didik untuk berkreasi berdasarkan minat dan kebutuhan mereka dalam implementasi kurikulum merdeka. Semoga dapat menginspirasi. We have to play the audio in order to fill in the blanks. So, for example, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Cristiano Ronaldo was born on February 5, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese footballer. Okay guys, are you happy for this material? Yes. Do you have any difficult? You have to know that game Tahapan akhir dari pembelajaran ini ialah refleksi. you can produce for. Ternyata peserta didik tertarik dan lebih fokus. Meskipun ada tantangan yang harus mereka lewati, namun akhirnya mereka berhasil memproduksi game dan tidak hanya sekedar memakai. Oke, jadi game ini tuh sangat menarik untuk digunakan, terkhususnya pada bidang pembelajaran, pada saat proses pembelajaran berlangsung, karena hal ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton pastinya. Oke. learning this time, it was fascinating and fun and quite challenging, of course, because here we've been taught to make some game. And the game we make is an athlete. It's about an athlete. So the game we made is about to educate others and pretty much educate ourselves too. So it's fun and quite challenging. The challenging part is it's kind of difficult to translate it from Indonesian to English words because it is very difficult, but in the end, it's very fun.